bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, pada suatu kesempatan ada seorang ibu datang berkata seperti ini, "Romo, bantu saya sedang dalam masalah." Lalu saya bilang, "Kenapa? Apa yang bisa saya bantu?" Teman akrab saya akhir-akhir ini benci dengan saya. Dia tidak mau lagi berteman dengan saya, bahkan berjumpa pun dia tidak mau. Setiap kali ada kesempatan untuk bertemu, dia pasti menghindar. Lalu saya tanya, kira-kira penyebabnya apa? "Iya Romo, beberapa hari lalu saya melihat dia mengambil sesuatu yang bukan punya dia. Saya mau tegur, tetapi rasanya tidak enak. Sahabat saya Romo, enggan saya, sungkan. Akhirnya saya datang ke teman saya yang lain dan saya beritahu dan minta tolong supaya ditegur teman saya itu. Tetapi Romo, teman saya yang satu juga bilang, saya segan, tidak enak. Nanti dia malah benci dengan saya atau dibilang memata-matai." Dan dia menyampaikannya kepada ibu mertuanya supaya ditegur. Lalu ibu mertuanya memang benar-benar menegur ibu itu, temannya yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu. Lalu dia kaget, "Loh, ibu mertua saya tahu dari mana? Kan waktu saya mengambil itu ibu mertua saya tidak ada di situ." Lalu dia bertanya kepada mertuanya, "Ibu tahu dari siapa? Siapa yang mengatakan itu?"
Lalu ibu mertuanya mengatakan, temanmu si Anu mengatakan kepada saya, dia tidak berani menegur kamu karena dia segan, sungkan. Lalu dia berpikir lagi, lalu dia tahu dari siapa? Waktu itu dia tidak ada. Lalu dia datangi lagi ibu yang satu. Ibu, tahu dari siapa kalau saya mengambil sesuatu yang bukan milik saya? Dan mengapa ibu mengadu kepada mertua saya? Lalu ibu yang satu ini juga mengatakan, hei, itu sahabatmu yang beritahu ke saya. Dia mau menegur tetapi dia mau menjaga persahabatan kalian. Dan temannya ini juga merasa jengkel, emosi dan sakit hati. Akhirnya datang kepada ibu yang ini, yang melihat tadi diobrak-abrik semua, akhirnya terjadi keributan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar apa yang lagi viral di YouTube, itu namanya wes angel wes. Dalam YouTube kita pernah mendengar, mungkin pernah, oh wes angel. Kalau sudah begini yo angel, siapa yang mau diselesaikan, siapa yang mau didamaikan? Masalah bukannya makin selesai, bersih, tetapi makin parah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, seperti yang dikatakan oleh Pater Joni tadi, bahwa kita masing-masing adalah penjaga sesama kita. Dan ini adalah saatnya untuk kita merintis jalan pulang. Bagaimana caranya kita membantu sesama kita? Yakni saya mengatakannya dengan teguran kasih. Bacaan Injil pada hari ini dengan jelas. Yang pertama dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Tidak mencari orang lain yang bisa menyelesaikan masalah itu. Tetapi yang pertama, usaha yang kita buat adalah berbicara, tegur dia di bawah 4 mata. Mengapa harus di bawah 4 mata? Karena kita juga perlu memikirkan bagaimana perasaan teman kita, saudara kita yang berbuat dosa itu. Kalau hanya kita berdua yang tahu, tentu saudara kita itu akan lebih merasa nyaman. Dia tidak perlu takut orang lain mengetahui dosanya, kesalahannya, tetapi hanya kita berdua. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, teguran di bawah 4 mata pun kadang tidak berhasil. Kembali pada cara kita untuk menegur. Kalau kita juga tegurnya secara belak-belakan atau dengan emosi, marah, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Tetapi tegurlah dia dengan teguran kasih. Mulai dengan pendekatan pribadi. Tentu kita tahu bagaimana saudara kita. Kita tahu saat kapan kita bisa masuk untuk menegurnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, menegur sesama saudara, bahkan sahabat kita pun, ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa, menjadi kewajiban kita. Rasa sungkan, rasa enggan, kalau kita pertahankan saat seperti ini, yang ada justru kekacauan. Justru kita harus berpikir dan merasa lebih enggan ketika orang lain sampai tahu bahwa sahabat kita, saudara kita sudah berbuat dosa. Maka oleh karena itu, ketika kita melihat saudara kita, sahabat kita, sesama kita berbuat dosa, berbuat salah, sesegera mungkin
sebelum menguap kepada yang lain, sebelum ada mata-mata yang lain yang melihat, cukup 4 mata itu. Kita dan dia yang tahu, cukup hanya kita yang melihat. Sesegera mungkin lakukan pendekatan, tegurlah dia. Menegur atau menasihati saudara yang melakukan kesalahan bukanlah hal yang mudah. Sangat sulit. Belum lagi dia mengatakan kepada kita, kamu sok tahu, sok suci kamu. Emangnya kamu tidak pernah berbuat dosa. Tetapi itu masalah lain. Tugas kita, kewajiban kita adalah menegur ketika saudara kita berbuat dosa. Karena kalau kita tidak menegur atau membiarkan dia, seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, jika engkau tidak berkata apa-apa kepada orang jahat, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, orang lain yang berbuat jahat, orang lain yang berbuat dosa, tetapi bisa kita yang menanggung akibatnya. Kita yang menanggung hukuman karena dosa mereka. Mengapa bisa jadi? Ya, karena kita tahu, tetapi kita membiarkan, tidak mengatakan apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, dengan teguran kasih, pendekatan pribadi dengan saudara kita, sahabat kita yang melakukan kejahatan atau dosa, percayalah bahwa cara ini justru akan menciptakan persaudaraan yang harmonis. Sahabat kita, saudara kita akan merasa lebih dihargai, lebih dicintai ketika kita melakukan pendekatan pribadi, menegur secara pribadi kesalahan atau dosa yang ia perbuat. Jangan membiarkan saudara-saudari kita larut dalam dosa mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, pada bulan ini juga, bulan September, kita sebagai Gereja Katolik Indonesia mengkhususkan bulan ini sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Kita semua diajak untuk membaca kitab suci dan mendalaminya, serta membawanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak untuk mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas. Dalam situasi kita seperti sekarang ini yang semuanya serba tidak pasti oleh karena virus corona, kita diajak untuk mewartakan kabar baik. Bagaimana caranya mewartakan kabar baik itu? Pertama-tama kita diajak untuk membaca kitab suci. Yang kedua, baca lagi kitab suci. Dan yang ketiga, baca lagi kitab suci. Percayalah bahwa Tuhan akan menuntun kita. Dan semoga segala rencana dan niat baik kita senantiasa dituntun dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi, sukacita itu dirasakan oleh semua orang dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin.